Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama dalam ibadah minggu, dan secara khusus ibadah minggu ini adalah Minggu Trinitas. Kita akan bersama menyatukan hati dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya, dan manusia dijadikan mandataris Allah atas bumi ciptaannya. Manusia diberi kuasa untuk menguasai isi dunia ini. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama menyatukan hati dalam doa kita pribadi kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa secara pribadi. Saudara-saudara, kita telah menaikkan doa pribadi kita pada Tuhan, dan mari kita lantunkan satu syair pujian dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan bait 3, Ya Allahku, cahayamu. Kini terimalah berita anugerah yang datang dari Tuhan melalui firman-Nya yang dinyatakan dalam kesaksian menurut 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, kita puji kemuliaan nama Tuhan yang telah memberikan berita anugerah dalam syair pujian Kidung Jemaat nomor 9 bait 1, Tuhanku Yesus. Aku
Tiba saatnya kita akan masuk dalam perundangan penghayatan akan firman Tuhan. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah ini kami dipersatukan dalam cinta kasih-Mu. Dan melalui ibadah ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memampukan kami agar kami menjadi pribadi yang senantiasa taat dan beriman kepada Tritunggal yang saat ini kami hayati karyanya melalui Minggu Trinitas. Mohon Roh Kudus memampukan kami supaya kami menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak memperhatikan pewartaan sabda Tuhan dari surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan yang melakukan apa yang difirmankan hari ini. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas. Yang sebenarnya Minggu Trinitas ini baru ditetapkan pada abad ke-14. Dalam tradisi gerejawi waktu itu dan sampai sekarang ini, Minggu Trinitas dirayakan pada minggu pertama sesudah Hari Raya Pentakosta. Lalu apa tujuannya merayakan Minggu Trinitas? Kita hendak memahami, menghayati, menyaksikan Allah yang esa, Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam karyanya pada umat, pada dunia ini. Dari sinilah bagaimana kita memahami, menghayati tentang pernyataan Allah dan kekudusan Allah dalam keesaannya menjadi pusat, menjadi sentral penyembahan umat, gereja Tuhan. Saudara-saudara, di saat kita mempersiapkan perjamuan kudus, itu biasanya ada yang namanya pengujian pendadaran diri, sensura morum, mengungkapkan perasaan hati kita.
Nah, di sana ada klausul pernyataan bahwa kita manusia ini adalah pada dasarnya orang berdosa. Dengan kekuatannya sendiri manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Maka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan dalam keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan, oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita mengalami kasih Allah yang disebut pengampunan dosa, penyelamatan yang datang daripadanya. Nah, di sini ada kata kita mengalami kasih Allah, yaitu yang bersumber dari kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dari mengalami kasih Allah, akhirnya kita mengenal kasih Allah yang lebih dalam. Ayat kita hari ini bagian dari pembacaan 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Ada satu ayat yang saya ambil yang memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu kalau kita baca dalam 2 Korintus 13 tadi bagian dari beberapa ayat. Dalam teks ini kita sering mendengarkan itu sebagai akhir sebuah narasi urutan yang disampaikan dari votum sampai dengan puncaknya berkat. Di sana ada pernyataan itu sering kita dengar. Kalau ada kesaksian kasih karunia Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu mengalir anugerah, pengampunan, kehidupan sejati, keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi tidak cukuplah demikian kita mengalami kasih karunia Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kasih Allah, di dalam kasih karunia yang menyelamatkan itu, kita manusia yang lemah ini membutuhkan persekutuan dengan Roh Kudus. Maka ada kata, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, kata Yunani yang diterjemahkan dalam kata persekutuan di sini adalah kata yang menunjuk pada sebuah kehangatan, sebuah keeratan, suatu yang hangat, yang ramah, dengan sebutan kata koinonia. Dari kata koinonia, persekutuan yang hangat, yang ramah, yang begitu erat, itu berarti menunjukkan ada persatuan dengan atau persekutuan dengan. Artinya bagi kita orang yang telah menerima kasih karunia Allah, penyelamatan dari Tuhan itu membutuhkan persekutuan Roh Kudus supaya kita itu ada persekutuan dengan Dia. Persekutuan dengan Allah, persekutuan yang hangat, yang ramah. Ini maksudnya. Nah, memahami makna persekutuan tersebut dapat kita jelaskan. Saya mencoba untuk menganalogikan bahwa Roh Kudus itu membungkukkan diri. Ya, kalau orang membungkukkan diri itu gini. Membungkukkan diri kepada kita dan memeluk kita. Kalau saya menggambarkan ada orang tua, bapak atau ibu, itu pada anaknya yang kecil, dia mencoba untuk membungkukkan diri kepada anak itu dan merangkulnya, memeluknya. Dari analogi itulah saya menggambarkan betapa Roh Kudus itu rela untuk datang, untuk membungkukkan diri di depan kita dan merangkul kita. Kita dipersatukan dengan Dia dengan kehangatan,
Saudara-saudara, inilah kasih karunia Allah yang menyatu dalam hidup kita, dalam persekutuan dengan. Memang itu sulit untuk kita pahami, tetapi kasih Allah lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara, dari ayat tersebut mengungkapkan sebuah pengakuan tentang doktrin Trinitas yang merupakan doktrin fundamental yang esensial dalam kehidupan kekristenan. Orang Kristen, orang yang percaya, adalah orang yang senantiasa belajar untuk mencari dan menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan di dalam siapa? Yaitu di dalam Anak, di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih Allah, dalam Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus sendiri. Dalam relasi yang begitu hangat, dalam relasi dalam persatuan yang kuat, yang ramah tadi. Oleh sebab itu, melalui karya Trinitas inilah kita, orang-orang yang telah terlibat di dalam kasih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dalam persekutuan dengan Tritunggal tadi, kita dipanggil untuk pemulihan relasi dalam kesatuan umat yang telah rusak karena dosa. Demikian juga pemulihan itu tidak hanya dalam relasi antara manusia dengan manusia, tetapi juga dengan lingkungan hidup, di mana kita melihat lingkungan hidup ini sudah mulai terkikis yang menuju cenderung dalam kerusakan yang fatal. Kita belum mampu untuk melakukan apapun dalam situasi COVID-19 ini. Tetapi bagaimanapun kita punya tanggung jawab moral dalam perilaku etis kita kepada Tuhan. Bagaimana pemulihan alam semesta ini yang telah diciptakan Tuhan ini, yang sungguh baik ini, yang telah rusak akibat dosa ini, kita terus mengupayakan dalam keterlibatan kita memelihara lingkungan hidup. Dan itu merupakan ekspresi iman kita, gaya hidup kita sebagai orang yang percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan, beriman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita dipanggil terus terlibat dalam karya pemulihan ciptaannya. Maka selamat merayakan pemulihan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus atas ciptaannya. Dan kita bersyukur dilibatkan secara aktif dalam gerak pemulihan melalui karyanya di tengah dunia ini bersama-sama umat manusia, termasuk keterlibatan kita dalam upaya pemulihan COVID-19 menuju tatanan baru yang sering kita sebut akhir-akhir ini adalah new normal dalam konteks di mana wilayah kita berada. Dan tentu ini tidak akan sama masing-masing wilayah atau provinsi atau daerah. Akhirnya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita pada Tuhan. Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami, yang senantiasa Kau curahkan kepada kami sehingga pada hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga atas firman yang telah kami dengar. Biarlah semua boleh kami dengar dan kami rasakan, itu semakin menguatkan iman kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, tetap meyakini akan karya Trinitas Allah yang esa, yang menjadi sumber kekuatan kami untuk terlibat aktif.
dalam rangka pemulihan atas ciptaan Tuhan alam semesta ini dan relasi kami pada sesama. Kami menyadari akan setiap kelemahan hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam hidup dan aktivitas kami, dalam kerja, karya, dan pelayanan kami, sebagai wujud pengabdian hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua, suami, istri, dan anak-anak, dan yang ada di dalam lingkup keluarga kami. Berkati pekerjaan maupun pendidikan yang sedang ditempuh oleh sebagian dari anggota keluarga kami yang terus meneruskan setiap cita harapan ke depan itu, meskipun harus dilakukan di setiap rumah karena situasi pandemi virus corona ini. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Warga jemaat yang sedang sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Tuhan tolong berikan berkat kesembuhan. Berkati setiap orang fasilitas pelayanan medis dalam aktivitas sosial kemanusiaan. Berkati masyarakat bangsa dan negara, para pemimpin agar memiliki cara pandang baru bersama-sama dengan masyarakat anak negeri ini, merasakan buah dari pelayanan pengabdian mereka demi terwujudnya ketentraman, damai sejahtera di tengah tantangan yang sedang dihadapi. Inilah Tuhan doa kami saat ini. Seluruh doa kami ini kami dasarkan di dalam iman kami kepada Allah Tritunggal di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang kita ambilkan dari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian sabdanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita iringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 287b, ayat yang pertama dan yang kedua. Sekarang beri syukur.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan kepada Tuhan persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi jemaat-Mu. Kami mendoakan persembahan yang baru kami kumpulkan. Biarlah ini semua kami lakukan demi kemuliaan dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Selanjutnya, perkenankanlah kami menaikkan doa Bapa kami, seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Minggu Trinitas ini, maka pengutusan yang datang dari Tuhan, jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini, dan berkat dinyatakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.